Eh, 1, 2, 3 A. 1, 2, 3. Manusia, ruang, dan Waktu. waktu. Yang lainnya jawabannya kemarin itu semua nggak? Ada yang salah nggak kemarin? Yes, yes. Benar semua berarti. Jadi unsur pokok sejarah itu cuma 3, manusia, ruang, dan waktu. Ini pernah keluar di ujian nasional, tapi diganti. Diganti jadi who, when, dan where. Tapi intinya sama. Manusia, ruang, dan waktu. Itu yang paling penting. Soal nomor 2. S2 absen 8. Perhatikan urutan data berikut. Dibaca soalnya juga atau langsung? Ya udah, langsung jawaban nggak apa-apa. Jika kita mengenali data-data di atas, merupakan contoh dari Dari apa? Diakronik, kronik, sinkronik, periodisasi, atau kategorisasi? kronik. Kronik. Yang lain? Ada yang Periodisasi, Bu. Periodisasi, Bu. Jawaban yang benar adalah periodisasi. Berarti tadi Devon jawabannya salah ya. Devon tahu nggak kronik itu apa? Kronik tidak Bu. Nggak tahu. Terus kenapa kamu jawab kronik? Saya jawab sinkronik, Bu. Oh, kamu jawab Tadi. sinkronik. Sinkronik tahu artinya apa? Membahas dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu secara mendalam. Nah, ini kan waktunya mulai dari praaksara sampai reformasi. Berarti waktunya tidak tertentu, waktunya panjang. Berarti ini jelas bukan sinkronik. Jawaban yang tepat adalah periodisasi. Karena dia ada pembabakan. Jadi setiap zaman dia kasih ciri khasnya. Kalau zaman praaksara, ciri khasnya masyarakat belum mengenal bahasa dan tulisan, lalu masuk ke zaman Hindu-Buddha. Cirinya adalah masyarakat perkembangan budaya-budaya Hindu dan Buddha. Lanjut ke zaman Islam dan seterusnya, sampai dengan zaman reformasi. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Baru sampai soal nomor 2 nih. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. S3 absen 8. Silakan dibaca, kemudian dikerjakan. Sejarah berasal dari berbagai bahasa, Mas. Sejarah dalam bahasa Jerman adalah D. D. Kalau nggak DC. Kalau nggak DC, kalau nggak C. Jawabannya yang tepat adalah C. C. Geschichte. Kalau Geschichte itu bahasa apa? Belanda. Belanda. Kalau history? Inggris. Syajaratun? Arab. Syajarah? Arab. Nah, tadi syajaratun Arab. Melayu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi udah ada jawabannya. Berarti kalau dari bahasa Arab adalah syajaratun atau syajarah? Syajaratun. A. Syajaratun. Ini kalian tahu semua. Kenapa kemarin ulangan hasilnya jelek? Kurang fokus, Bu. Kurang fokus. Ya, kurang minum susu, Bu. Ayo, ini wali kelasnya siapa ini? Wih, Roger. Kamu remedi Roger, ya ampun Roger. Ini. Emang kamu kenal? Iya kan murid anakku itu. Oh iya dah. Roger Susanto. Adiknya siapa ya itu? Albert Susanto. Adiknya Albert Susanto. Iya. S1 siapa? Veteran jangan remedi ya, veteran. Kalau ada pesan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, mantap. Oke, lanjut. S4 absen 1 ada nggak? Nggak ada. Abigail. Oke, Abigail nggak ada. Lanjut, S1 absen 7. Ada, Bu. Abigail ada. Abigail silakan dikerjakan. Sejarah berasal dari berbagai bahasa.
sejarah dalam bahasa Belanda adalah D. Yakin? Bentar, Bu, nggak yakin, Bu. Oh, kamu sambil buka HP. Iyalah, Bu. Iya Bu, gimana itu Bu? Dianulir Bu, dianulir Bu. Batal itu Bu. Biasanya Wah, parah. biasanya kalau jam ekstra buka HP itu BPS ya, Pak ya? Betul, HP-nya disita itu Bu. Nah, HP-nya disita itu nggak boleh. Mm-mm. HP-nya ditaruh dulu, jangan buka HP. Jawabannya Ya, Bu. anulir lah. D. Ganti soal, ganti soal. Ya udah. Peran manusia dalam sejarah berikut ini yang bukan peran manusia dalam sejarah adalah A, Bu. A. Manusia sebagai sumber sejarah. Ada jawaban yang lain? Saya C, Bu. Pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Yang lain? C. Pengedit, Bu. Pengedit. C. Pelaku. A. Sumber. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat PPT saya. Semoga kelihatan. Kelihatan nggak? Ya, Bu, kelihatan. Peran manusia. Iya, Bu. 1 sebagai sumber sejarah, 2 penutur sejarah, 3 pelaku sejarah, 4 pencipta sejarah. Berarti jawabannya Edit. jawabannya Pengedit. Pengedit. jawabannya yang benar adalah E. Kak belajar. Oke, lanjut. Sekarang gilirannya S1 absen 7. Bu, tadi jawabannya apa, Bu? Kelihatan nggak? Jawabannya kelihatan nggak? Ini lagi saya share soalnya. Nah, kelihatan nggak jawabannya? Kelihatan Bu. Sudah ya, jawabannya adalah E. E. Oke, lanjut. S1 absen 7. Ya, Bu. D. Kawasan. Sejarah kawasan. Ini Kawasan. benar loh. Kenapa kemarin ulangan pada nggak benar? Loh, Bu, saya tuh Bu udah apa luar kepala, Bu. Saya bingung kok saya remet lagi. Saran saya untuk RUK, tolong jangan mengklik tombol yang tidak terlalu penting. Terus kalau ngeklik harus sabar. Semakin kalian ngeklik dan kalian nggak sabar kayak klik terus gitu, terutama tombol next soal, itu akan membuat programnya menjadi kacau. Ya. Mumpung ini masih ulangan harian, nanti kalau misalnya udah UAS, nah ini programnya sedang tahap maintenance sih, akan diupayakan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi ini jawabannya adalah kawasan atau B. Lanjut ya, soal selanjutnya ya. Nah, sekarang sejarah Tangkuban Perahu. Kira-kira tuh termasuk dalam kajian sejarah apa? S2 dan 18. Ada nggak? Nggak ada. S3 absen 35. Ada? Ada, Bu. Jawabannya? Sejarah lokal, Bu. Sejarah lokal. Ini jawabannya sudah benar. Jadi kalau Tangkuban Perahu itu kan terjadinya hanya di wilayah Jawa Barat. Dan pengaruhnya nggak ada ke daerah yang lain. Jadi dia termasuk sejarah lokal. Karena lingkupnya kecil. Daerah Jawa Barat saja. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. S4 absen 29 ada? Nggak ada. S1 absen 13 ada? Ada, Bu. Oke, silakan dibaca, kemudian dikerjakan. Fenomena yang terjadi di masa lalu berulang di masa kini
disebut pengulangan. Disebut sebagai Pengulangan. pengulangan. Di sini ada kata kunci sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat sejarah, sebenarnya sejarah itu ada. Ditaruh aja. Sebenarnya setiap hari kita juga melakukan pengulangan sih. Kayak setiap hari kita ngulang makan, tidur, minum, dan seterusnya. Sejarah itu seperti itu, ada pengulangan. Kayak sekarang kan dunia lagi terkena wabah COVID ya. Nah, ini juga sebenarnya pengulangan. Karena flu yang pertama kali menyebar di dunia, itu yang paling parah itu dulu adalah flu Spanyol. Nah, sekarang ada lagi flu, yaitu virusnya adalah COVID atau corona. Jadi ini sebenarnya peristiwanya mengulang. Dulu pernah terjadi, sekarang juga terjadi lagi. Bedanya apa? Waktu dulu terjadi di masa lalu, tahun 1913-an, dan sekarang terulang lagi di tahun 2020. Nah, itu contoh sejarah yang mengalami pengulangan. Oke, selanjutnya. S2 absen 28. Ada nggak? S2 28. Absen 28. Ada Bu. Oke, silakan dikerjakan. Perubahan masyarakat dari bentuk satu ke bentuk lain disebut perubahan. Benar nggak? Yang lain, jawabannya? Nih, ada kata kunci di sini. Kata kuncinya adalah dari bentuk satu. Perkembangan, Bu. Nah, ya. Jadi kalau perubahan, tapi ada perubahan bentuk satu ke bentuk yang lain, ini kata kunci ya. Jawabannya adalah perkembangan. Contohnya kayak gini deh. Kalian pertama kali megang HP kapan? SMP. SD, Bu. SD. Saya ceritakan pengalaman saya pribadi ya. Saya pertama kali megang HP itu SD. Dan saya masih ingat HP pertama saya itu Sony Ericsson. Nah, HP itu mengalami perubahan. Perubahannya berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Dia berubah menjadi berkembang. HP pertama saya dulu layarnya kuning. Saya ganti HP, mereknya ganti Nokia, layarnya berubah menjadi putih. Terus ketika saya SMP, saya berubah lagi, tetap pakai Nokia, tapi layarnya berwarna. Nah, sekarang kalau kalian lihat HP, itu nggak ada tombolnya lagi, udah layar semua rata-rata. Iya nggak? Coba bandingin dengan HP pertama kalian, pasti biasanya masih ada QWERTY atau yang lama. Tapi sekarang berkembang ke bentuk yang baru. Itu contoh sejarah yang mengalami perkembangan. Oke, selanjutnya. S4 absen 35. Ada nggak? S4 saya benar itu ya. Nggak ada, belum hadir. Oke, S1 absen 23. Hadir, Bu. Silakan dibaca kemudian dikerjakan. Praktik yang baru berbeda dengan sebelumnya disebut Bantaian, cuy. perubahan, Bu. Disebut sebagai perubahan. Perubahan. Oke, jawabannya sudah benar ya. Saya blok ya. Jawabannya adalah perubahan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. S2 absen 32. Hadir, Bu. Jawabannya? Kesinambungan, Bu. Disebut kesinambungan. Ini kalian kok jawabannya benar semua. Ngapain remedi sampai 2 kali? Coba lanjut. S1 absen 35. Semua yang kita proses melalui proses yang sistematis dengan mengikuti kaidah tertentu disebut ilmu.
Bener loh. Ini kata kuncinya adalah 1 sistematis, 2 mengikuti kaidah. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu sebagai ilmu. Nah, ini lawannya. Kalau kita tahunya melalui panca indera, dia disebut sebagai pengetahuan. Pintar kok Remit sih? Dipikir kalau Remit langsung lulus lah. Ini kalau nggak lulus lagi masih ada Remit ketiga loh. Oke, selanjutnya S1 absen 35. Di mana absen 35? S1 absen 35? Ada? Escape. S1 absen 38. Syarat sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo kecuali C, Bu. C. Sejarah mempunyai Metode. Ada jawaban lain? D, Bu, D. Sejarah mempunyai generasi. D. Sejarah mempunyai generalisasi. Yang benar adalah D. Yang benar adalah E. Oke, saya jelaskan dulu. Sejarah mempunyai objek. Objek sejarah itu ada 2 menurut Kunto Wijoyo, yaitu manusia dan waktu. Sejarah itu empiris, artinya sejarah harus ada bukti. Benar atau salah? Benar atau salah kalau sejarah harus ada buktinya? Benar. Benar. Sejarah mempunyai metode. Menurut Kunto Wijoyo, metode sejarah itu ada 5, mulai dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, sampai dengan historiografi. Yang C juga benar. Lalu yang D, generalisasi. Ini juga benar. Generalisasi itu maksudnya disimpulkan. Jadi yang salah itu adalah E, yaitu sejarah mempunyai periodisasi. Oke, kembali ke nomor absen. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke S1 absen 6 lagi. Sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat yang unik. Artinya unik adalah B, Bu. Hanya terjadi 1 kali dan tidak dapat diulang. wih, benar lagi. Kenapa Remet? Ayo. Oke, nama lainnya unik itu adalah hanya terjadi 1 kali, terus nama lainnya adalah einmalig. Dari bahasa Belanda, ein itu artinya tidak, malik itu berulang, jadi tidak bisa berulang. Jadi mau kalian cari, sejarah itu nggak akan bisa berulang selamanya. Cuman terjadi 1 kali. Kecuali nanti kalian bisa menemukan mesin waktu. Mungkin sejarah bisa terulang. Oke, S2 absen 8. Gambar berikut ini merupakan contoh sejarah sebagai seni. Contoh sebagai seni. Jawabannya sudah benar ya, seni. Ini contohnya yang saya pakai adalah Sendratari Ramayana yang ditampilkan di Candi Penataran. Mungkin ada yang pernah nonton. Ini biasanya nggak setiap hari, cuman di hari-hari tertentu, terutama pada saat bulan purnama. Oke, selanjutnya S3 absen 8. Saya bacakan ya soalnya. Ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Ini kata kuncinya ada di urutan waktu. Jawabannya? Kronos, Bu. Kronos. Kronologis. Kronos atau kronologis? Kronos. Kronologis, Bu. Kronos ini artinya adalah waktu. Logos itu artinya adalah ilmu.
Kalau tentang urutan waktu yang benar adalah kronologis. Tahu ya kesalahannya? Oke, lanjut. S4 absen 1, Abigail. Kata kuncinya ada di sini. Melintas melampaui waktu. Jawabannya? Pilihannya cuma dua ya, antara sinkronik atau diakronik. Diakronik, Bu. Kenapa? Yang lain tahu kenapa dia diakronik? Karena artinya dia sendiri dalam bahasa Yunani itu adalah melintasi atau melampaui. Jadi ini jawabannya sudah benar, yaitu diakronik. Nah, ini selanjutnya S1 absen 7. Sepatutnya Mas Kapi. Mempelajari peristiwa sejarah dengan segala Sinkronis. Jawabannya sinkronis. Di sini kata kuncinya adalah waktunya tertentu secara mendalam. Jawabannya adalah sinkronis. Oke, selanjutnya S3 absen 18. Jawabannya? S3 absen 35 ada? S3 absen 35? Oke, escape. S1 absen 13. Ya, Bu. Oke, saya bacakan ya. Mengklasifikasi peristiwa yang menjadi kajiannya dan membuat kesimpulan pada setiap periode disebut Periodisasi. periodisasi. Ini jawabanmu benar. Oke, selanjutnya. S2 absen 28. Di mana S2 absen 28? Oke, 28 escape lagi. S1 absen 23. Iya, Bu. Oke, silakan dibaca. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan tanggal 17 Agustus tahun 45. Jalan Penggagasan Timur 56. Gangsaan. Tanggal terjadinya peristiwa tersebut dalam konsep ilmu sejarah dikenal dengan dimensi waktu. Dimensi waktu. Oke, jawabannya sudah benar. Dimensi sejarah cuma 3, antara manusia, ruang, atau waktu. Kalau saya tanya Jalan Pegangsaan Timur, kira-kira dia dimensi apa? Ruang. Ruang, Bu. Kalau pembacaan teks proklamasinya, berarti dimensi Sejarah. manusianya. Manusia. Yang bisa baca siapa kalau bukan manusia? Itu ya. Nah ini, tempat terjadinya. Kalau tempat berarti? Ruang. Oke. Perhatikan data berikut ini. 16 Agustus, ini salah.
1945 Rengas Dengklok, 17 Agustus Proklamasi, 18 Agustus penetapan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau dari data di atas, berdasarkan waktu kejadiannya, ilmu sejarahnya disebut apa? Diakronis. Diakronis. Ada yang lain? Kronologis. Yang lebih tepat adalah kronologis. Tahu kenapa? Soalnya ada urutan waktunya. Dia lebih spesifik pada urutan waktunya. Ini soal terakhir. Jawabannya? Kausalitas. Kausalitas, Bu. Kausalitas. Oke. Nah, secara umum sebenarnya kalian sudah paham. Nah, supaya lebih paham, untuk remedi kedua ini, saya ingin ngasih tugas. Tugasnya adalah membuat sebuah mind map. Ini contoh mind map dari saya. Itu saya bikinnya di PPT sih. Kalian silakan buat di kertas saja. Intinya adalah tentang semua ini. Tentang unsur sejarah itu ada 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Waktu sendiri bisa mengalami pengulangan, perubahan, perkembangan, ataupun kesinambungan. Sedangkan dari tempatnya atau ruangnya itu ada sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah kawasan, dan sejarah dunia. Sedangkan dari manusianya, manusia bisa sebagai sumber sejarah, penutur sejarah, pelaku sejarah, ataupun pencipta sejarah. Nah, sedangkan kalian buatkan map-mapnya, dikumpul paling lambat hari Senin. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kumpulnya di mana, Bu? RBK. Sudah saya... Bu, itu materinya cuma yang unsur sejarah itu ya, Bu? Ya, ini saja. Ini Baik, Bu, makasih. Boleh minta Baik, Bu, makasih, PPT-nya, Bu. Bu? Nggak boleh. Kan kalian sudah dapat modul. Silakan dikerjakan modulnya. Ini udah ada di modul semua. Oke, Bu. Terus ini ada beberapa siswa yang hari ini nggak ikut. Ada S2 absen 18, masih ada? Sudah hadir? Nggak ada ya? S4 absen 29? Nggak ada. S4 absen 35? Nggak ada. Yang escape S1 absen 35? Ada, Bu. Ada. Kok dari tadi nggak ngomong? Tadi ada, Bu. Oh, tadi ada. S2 absen 28? Ada, Bu. S3 absen 35? S3 absen 35? Escape berarti S3 absen 35. Oke. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan hari ini. Tugas hadir, Bu. Oh, hadir. Suara kamu pelan sekali. Oke, saya akhiri ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa absen di link yang sudah saya berikan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke.